Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kita akan mereview Crown Jewel. Tentunya teman-teman sudah pada menunggu ya. Bang Gilang kok nggak upload reviewnya? Saya baru sempet guys ya. Jadi ini tanggal 4 guys, sudah di hari Senin jam setengah 4 sore. Jadi agak telat nggak apa-apa guys ya. Walaupun begitu, pastinya saya masih ingat dong apa saja yang terjadi. Dan saya mau mengopinikan apa, berkomentar apa, dan kemungkinan apa yang akan terjadi setelahnya. Kita bahas lengkap di review Crown Jewel. Disclaimer dulu, saya tidak akan membahas detail matchnya seperti apa. Paling saya bahas sedikit finishnya yang kayak gimana guys ya. Terus saya akan komentari seperti apa penilaian saya terkait match tersebut. Well. Seperti yang kita ketahui, di Crown Jewel menyajikan 7 match, 1 cancel karena brawling, 2 match untuk jadi seremonial penyerahan title baru yang dikembalikan lagi itu dan dikasih cincin kecil untuk dibawa ke Amerikanya. Terus juga beberapa match yang cukup seru, cukup mengasihkan untuk ditonton. Ada juga yang agak kurang seperti kita rasa. Dan Cinema Bloodline yang cukup memuaskan terjadi di Crown Jewel Arab Saudi. Kita bahas berurutan guys ya. Match pertama kita langsung saja Bloodline Battle 6-man Tag Team Match ya. Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns, The OG Bloodline bersatu untuk menumpas Bloodline terbaru dari Solo Sikoa, yang mana Tonga Loa tidak bertanding di match ini guys ya. Dia hanya aksesoris seperti dan di match ini sesuai prediksi saya terjadi dengan kemenangan Solo yang cukup kuat guys, yang cukup bisa dibilang memuaskan bagi Solo. Saya ngomong di prediksi kalau Solo butuh kemenangan, Solo butuh momen kuat, dan WWE kasih di Crown Jewel ini sangat meyakinkan kemenangannya. Walau Fatu kekuatan utamanya, Fatu semua yang ngurusin si Roman sama Usos itu cuma Fatu doang guys. Solo tinggal nyelesain, kasih jempol, kunci clean Roman Reigns. Roman Reigns dikunci clean bro. Cuma dalam beberapa tahun baru beberapa orang yang bisa nge-clean, ngunci clean si Roman. Seingat saya guys ya, Jey Uso, Cody, dan sekarang Solo yang kunci Roman clean. Walau sekali lagi, ya semua itu karena jaga Fatu. Tim Bloodline Roman, OG Bloodline memang harus sadar kalau di sini mereka kurang orang. Walaupun sekali lagi cuma Fatu yang ngurusin orang ini bertiga. Jantung kekuatan dari tim Solo adalah Fatu. Untuk mengalahkan tim Solo, nggak usah ngurusin Tonga Loa. Bahkan Solo pun nggak diapa-apain, nggak apa-apa, tetap kalah. Fatu yang diurusin guys. Bukan Gilang Alfatu ya, Jacob Fatu yang harus difokuskan, bahkan harus diculik lah kalau bisa si Jacob Fatunya ini. Karena jantung kekuatannya sekali lagi untuk Solo Sikoa dan tim Bloodline, the whole new Bloodline thing is Jacob Fatu seorang. Dan di sini ditekankan juga setelah match dikeroyok itu si Roman dihabisin, Roman, Jimmy Uso dihabisin. Kemudian keluarlah Sami Zayn. Nah ini saya juga ngerasa terburu-buru nih, Sami keluar di Crown Jewel nih, saya ngerasa guys ya secara personal terburu-buru ceritanya lagi-lagi. Walaupun Sami nggak ngapa-ngapain juga, nggak yang berikan impact besar juga kedatangannya. Cuma dari segi kelanjutan cerita sangat-sangat memuaskan terlihat ya. Cuma saya masih merasa terburu-buru. Ini bisa terjadi sebenarnya di episode SmackDown berikutnya. Tapi WWE pengen butuh momen spesial kan ya, momen spesial untuk lanjutan Bloodline ya. Sami diadain di sini. Masih ada build up 3 minggu, 3 episode SmackDown kalau nggak salah, untuk menguatkan bagian ini gitu. Seperti yang kita tahu, Sami datang langsung bantu. Tadinya kan kita tahunya kan di Raw, Sami itu habis ngobrol sama Solo. Ngobrolnya mah biasa aja, nggak yang berantem yang terancam gitu si Sami. Dari jauh sih Jimmy dan Solo melihat. Kan ini baru Raw kemarin guys ya. Baru Raw kemarin kita lihat Jey Uso menolak Sami dan Sami kecewa. Sami itu gak suka dengan Jey yang bantu Roman lagi. Ini baru hari Raw kemarin. Nah sekarang dalam satu minggu Sami sudah memutuskan untuk bantu Bloodline. Lah gimana ini? Kalau saya analisa mungkin Sami memutuskan untuk bantu Bloodline-nya Roman ini karena dia mau bantu Jey. Simply mau bantu Jey mungkin guys ya.
Makanya dikasih berantem, dikasih salah paham ke Roman. Karena tujuan Semi kesini bantu Jay. Terlihat di mana ketika Semi mau Helluva Kick ke Solo, Roman mau spear juga, jadi yang kena Helluva Kick si Roman. Jimmy gak suka, karena Jimmy dari Raw kemarin gak suka sama Semi kan. Semi kan benci sama Jimmy, Jimmy benci sama Semi. Jimmy ngomong ke si Jay, fokus ke kita aja, Semi udah ngobrol sama Solo tuh gak bisa gitu. Nah sekarang tugas Jay untuk meyakinkan Semi adalah orang yang tepat untuk masuk ke Bloodline. Atau Semi sendiri yang harus klarifikasi, yang harus istilahnya tuh menjelaskan apa niat dia kemarin. Harusnya kalau kita secara non kayfabe kita udah kelihatan kalau Semi nggak sengaja kan ya. Cuma Jimmy melihatnya itu sengaja lah, karena Jimmy masih nggak suka sama Semi. Roman apalagi udah ngusir Semi waktu itu, gitu ya. Nah Roman udah nerima Jay nih. Tinggal dia nerima Semi kalau mau. Roman mungkin susah terima Jay, tapi kan karena ceritanya itu buru-buru kemarin, jadinya langsung aja terima Jay. Nah sekarang nerima Semi, saya berharap ada faktor penting lagi yang akan dilihat. Kenapa bisa Roman nerima Semi? Nah itu tuh ceritanya tuh yang kita akan dapat. Karena saya yakin dan kita pun yakin Semi adalah orang keempat, dan War Games 4 lawan 4. War Games 4 lawan 4. Saya melihat cerita Bloodline walau terburu-buru is getting so interesting. Ini yang kita suka kan ya, sinema dari Bloodline, kisahnya itu. Yang kita terbiasa dengan cerita Bloodline yang berjalan sangat lambat, sekarang kita dikasih yang fast pace-nya guys. Seharusnya kita senang dong. Cuma kan karena saya merasa kemarin biasa dikasih cerita Bloodline yang pelan-pelan dengan nanti kepuasannya di ending yang lebih besar, sekarang cepat tuh agak canggung awalnya. Tapi saya coba akan menerima ini menuju War Games jelas. Dan berjalan sedemikian rupa. Just enjoy it. Untuk saya guys ya, saya akan nikmati saja. Saya juga berharap teman-teman juga menikmati sajian Bloodline Cinema yang kita akan dapatkan dalam build up menuju Survivor Series War Games. Cuma satu juga yang akan saya komentari adalah bagaimana sikap Jey Uso di match ini. Kita tahu bagaimana Jey Uso tidak mau tag Roman. Ini penekanan. Kalau Jey Uso tuh nggak mau. Jadi apa-apa yang disuruh Roman dia iyain. Dia nggak mau jadi kacungnya Roman intinya guys. Dia nggak mau lagi jadi orang yang mematuhi apa yang Roman minta. Dia mau nentuin apa yang dia mau sendiri di sini. Dengan Roman ngasih tangannya berasa dia kayak tribal chief yang minta di tag, terus langsung dikasih dipatuhi sama Jey Uso. Jey Uso sekarang posisinya beda. Jey Uso is the same level of Roman. They are equal. Terserah Jey Uso mau tag apa tidak, ya kan? Terserah Jey Uso. Dari sebelumnya, dari sebelum urusan tag lah, Jey Uso datang dengan sendiri aja, tuh udah jelasin kalau Jey Uso bukan tim Roman. Maksudnya bukan tim Roman, itu bukan anak buahnya Roman. It's okay Jimmy side by side dengan Roman. Entrance-nya berdua dia, it's okay. Tapi Jey is different now. Jey itu punya positioning. Dia bukan lagi bagian dari OG Bloodline secara utuh. Dia single player sekarang, di mana dia saat ini berada dalam tim Roman karena dibutuhkan untuk sementara. Jey Uso is a single wrestler. Itu penekanan kuat di sini, guys. Seharusnya Roman paham karena dia sudah mengiyakan ini. Tapi ini menunjukkan bagaimana Roman memang belum sepenuhnya menerima Jey Uso dengan style yang seperti ini. Jey Uso yang mungkin levelnya udah setara dengan Roman Reigns ini, guys. Roman kayak masih ego, masih belum menerima itu. Itu yang saya dapatkan dari sini, ya kan? Kita lihat juga sangat-sangat sangat-sangat distintif, sangat-sangat berbeda tampilan kostumnya Jey Uso dengan kostumnya si Jimmy dan Roman yang hitam merah, serba hitam merah. Jey datang dengan putih-putih, cenderung lebih terang gitu. Ini sekali lagi menunjukkan kalau Jey bukan bagian dari Roman, tapi Jey di sini ada untuk keluarga dan juga dendam ke Solo karena title-nya diambil. Itu aja sih yang saya dapatkan dari cerita Bloodline ini. Dan opening yang cukup menarik. Dari segi match mungkin tidak begitu spektakuler, tapi Bloodline tipe matchnya ya sebegini itu guys ya. Senormal ini nih, normalnya Bloodline lah kalau saya bilang. Nggak yang banger banget, nggak yang seru banget, tapi ya nggak jelek juga gitu loh. Tapi kan poin dari semua match Bloodline kan ceritanya.
bukan kualitas matchnya guys. Saya bisa tekankan di situ. Yang kita cari di match Bloodline adalah story, cinema, story, dan lain sebagainya, except wrestling itself. Tapi bukan berarti matchnya jelek. Matchnya lumayan lah untuk membuka dan menjaga mood saya lah guys ya di awal-awal untuk menyaksikan matchnya sampai selesai. Ada 7 match kan yang kita nonton di match ini, di show ini. Kita coba beralih ke match selanjutnya, yaitu adalah Women's Tag Team Fatal 4-Way. Kemenangan ada pada retain Jade Cargill dan juga Bianca sesuai prediksi saya. Dan saya juga expect match ini bagus. Seperti apa yang terjadi di SmackDown, lumayan mantap, lumayan entertaining kalau saya bilang. Momen yang saya suka tuh dimana Chelsea nggak berani moonsault, terus diganti sama si hempasan top rope-nya si Io Sky dan juga Kairi Sane. Terus bagaimana kekuatan Jack Jackson face to face sama Jade Cargill juga menarik kalau saya bilang. Terus Piper Niven juga yang salah mau menghempas si Chelsea, mau menghempas musuhnya tapi malah kena Chelsea. Nah itu menarik juga guys. Tapi di endingnya kemenangannya lebih kayak mencuri kemenangan ya, Jade Cargill dan Bianca. Dia kasih double team ke Piper Niven dan dia kunci kalau nggak salah. Terus menang. Nggak banyak kita bisa bicarakan di sini karena juga retain. Sebenarnya mungkin bisa aja WWE kasih title-nya tuh ke Jakarta sama Les Legend ya, karena untuk menguatkan divisi tag team woman-nya di NXT juga, karena brandnya NXT juga baru pindah network guys. Tapi WWE lebih butuh untuk mempertahankannya ke Jade dan Bianca, karena mungkin seperti saya bilang nih, saya sering kali bilang ini di beberapa pembahasan saya, kalau Jade sama Bianca akan mungkin dihadapkan di WrestleMania dan bumbu perseteruan mereka mungkin akan terpercik atau memuncak ketika mereka kehilangan title nanti guys ya. Ada salah paham. Nah, sejauh ini guys ya, correct me if I'm wrong, saya belum melihat bumbu-bumbu perselisihan untuk Jade Cargill dan juga Bianca. Mungkin kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Match selanjutnya yang akan saya bahas adalah Seth freaking Rollins melawan Bronson Reed. Prediksi saya di sini benar, tetapi dugaan saya kalau match ini cancel ataupun singkat salah. Karena kita tahu ya kalau Seth Rollins kan ceritanya di Raw itu kan masuk rumah sakit, diperiksa karena punggungnya cedera gitu. Tapi saya tidak melihat bagaimana cerita punggung dikuatkan di match ini. Matchnya berjalan normal. Cuma di awal mereka brawl sebelum masuk ke atas ring. Saya kira akan cancel tuh matchnya ya. Mereka karena sampai beberapa menit itu mereka belum mulai matchnya, sampai di atas mereka mulai matchnya. Cukup oke matchnya, solid saya bilang. Rollins, Bronson Reed solid sekali matchnya. Dan Tsunami kena sempat, tapi Rollins bisa mengatasi itu. Inti kemenangannya Rollins adalah curb stomp. 3 kali curb stomp di atas steel step. Seperti apa yang terjadi pada Last Monster Standing kan, tiba-tiba datang terus steel step empasan dari Rollins ke Bronson Reed, membuat Bronson Reed kalah dari Braun Strowman di situ. Dia coba sekali lagi Bronson Reed di curb stomp di atas ring, dari atas top rope juga dia coba. Nah itulah yang jadi kunci kemenangannya. Apakah ini melemahkan Bronson Reed? Kurang lebih. Tapi menurut saya masih ini upaya WWE masih untuk membuat Bronson Reed kuat dengan kemenangan yang butuh perjuangan berat untuk Rollins. Tapi saya masih mempertanyakan kenapa nggak di build up yang punggung ini guys ya, dari cerita dari Raw kemarin gitu loh. Bronson Reed walaupun kalah tapi dia berdiri tegak lagi dan mau lagi guys match sama Rollins. Saya berpikir harusnya ya kalau misalnya Bronson Reed akan match lagi lawan Rollins, harusnya dia menang di sini. Kalau saya pikir harusnya dia menang di sini. Untuk biar nanti Rollins akhirnya bisa memenangkan match itu, atau bahkan matchnya harusnya cancel seperti apa yang terjadi di Owens sama Orton harusnya. Kalau saya pikir begitu. Tapi karena ini WWE pengen memenangkan Rollins, karena untuk momentum Rollins tetap kuat, Bronson Reed yang memang masih harus berjuang untuk sampai ke puncak kekuatan roster yang ada di Raw, butuh untuk kalah dulu. Tapi kalahnya yang bukan kalah terus tepar selesai, enggak. Dia kalah, kunci, berdiri lagi. Ada berdarah-berdarah gitu kayaknya kepalanya itu. Berdiri lagi guys. Nah ini menekankan kita kalau Bronson Reed is still strong. He's still looking strong walaupun kalah. Dan Bronson Reed pun minta match lagi. Mau lagi. Terus Rollins bilang iya katanya. Dan setuju dia kalau misalnya mau lagi, oke ayo gitu. Nah kita tunggu saja nih apakah terjadi di Raw, apakah terjadi di Premium Live Event selanjutnya. Tapi mereka sangat jelas memperlihatkan kita sebuah pertandingan yang cukup
solid. Bronson Reed oke banget ngimbangin Rollins guys ya. Terus drama perjuangannya Rollins juga oke. Bronson Reed yang menguasai lebih besar karena memang kondisinya di sini dia lebih kuat memang nyatanya, tapi perjuangan Rollins yang bisa mengalahkan Bronson Reed di match ini. Prediksi saya memang benar, tapi saya cukup kecewa seperti saya bilang di video prediksi kalau match ini normal, saya cukup kecewa. Iya, saya kecewa match ini normal. Cuma kalau kita lihat dari kualitas matchnya, ya tidak mengecewakan juga gitu apa yang mereka sajikan di sini. Tapi sayang banget ya, mereka tidak memaksimalkan build up no DQ-nya menjadi sebuah match yang no DQ gitu. Ternyata match-nya biasa saja. Match selanjutnya, first ever Women's Crown Jewel Champion kita, Liv Morgan yang menang match ini. Saya prediksi Nia Jax yang menang guys ya. Ini prediksi saya satu-satunya yang salah. Nia Jax kalah di sini. Liv Morgan yang jadi first ever Women Championnya. Agak gimana ya guys? Canggung rasanya melihat Nia Jax kalah karena Oblivion. Walaupun dia karena gangguan Dominic juga, saya merasa agak canggung aja di sini. Dimana Nia Jax cukup menguasai. Momen dia agak oleng itu pada saat ya pas dia Annihilator nggak jadi, terus teralihkan oleh Raquel apa Dominic gitu, terus membuat dia bisa di Oblivion terus kalah. Nah, peran Tiffany di sini guys ya. Peran Tiffany itu untuk mengalihkan Nia Jax sebenarnya. Bukan niatnya Tiffany, tapi WWE menskenariokan kedatangan Tiffany itu menjadi mengganggu fokusnya Nia Jax. Justru bukan Liv Morgan. Karena yang concern ketika Tiffany datang, Nia Jax. Liv Morgan nggak begitu sempat concern karena ada Raquel yang melindungi dia. Kan Tiffany mau cash in tuh. Terus Nia Jax, ngapain cash in? Alah, harusnya kan biarin aja dia cash in. Iya nggak sih? Nah, kalau cash in middle match berarti itu triple threat, guys. Tiffany sama Nia Jax bisa aja berkomplotan menghajar Liv Morgan untuk biar Tiffany ngunci dan menang titlenya. Enggak ya? Ya sebentar. Nah, yang jadi pertanyaan saya guys, kalau Tiffany cash in, itu dia cash in masuk match jadi triple threat. Terus kalau dia menang Crown Jewel Champion dong. Iya nggak sih? Padahal dia cash in itu kan untuk title yang di roster kan. Kenapa dia mau cash in di match Crown Jewel title? Itu jadi pertanyaan saya tuh. Mungkin teman-teman yang ada tuh bisa bantu jawab nih. Iya nggak sih? Atau peraturannya Money in the Bank itu ketika dalam pertengahan match, walaupun non-title matchnya, dia bisa aja masuk, dia kunci lawan yang masih match belum selesai, kunci lawan yang dia mau, dapat titlenya. Walaupun match itu non-title, jadi otomatis jadi match title kalau dia masuk dan cash in titlenya, cash in kopernya. Mungkin begitu guys. Mungkin begitu. Itu peraturan yang mungkin saya belum tahu ada seperti itu kali ya. Itu sih. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab di bawah ya. Terus 2 kali tuh si Tiffany nyoba. Dia masuk mau cash in, Nia Jax menghalangi, pergi kau keluar, mau ngapain kau cash in di sini itu. Ya udah Tiffany kabur, terus Tiffany kayak melihat-lihat lagi itu loh. Melihat Nia Jax yang kayak ngerasa dia yang nentuin Tiffany mau apa. Ya Tiffany harus nunjukin positioningnya, dia punya koper. Ya terserah dia mau cash in ke siapa, koper dia ada, dia tinggal cash in ke Nia Jax pun sekarang juga nggak apa-apa. Akhirnya dia balik lagi, entah dia mau maksudnya mau cash in ke Nia Jax apa gimana gitu. Sekali lagi poin ini saya agak bingung. Terus baru Raquel ganggu. Nah itu tuh. Kita tahu Tiffany datang nggak akan cash in banget ya guys ya. Ketika dia datang terus agak susah mau ngasih kopernya, saya pikir ini nggak mungkin. Cash ini masih lama guys. Mungkin tahun depan. Nggak tahu bukan di WM atau mungkin di WM nggak tahu. Pokoknya tahun depan kalau saya duga guys ya. Karena ceritanya Nia Jax sama Tiffany makin memanas. Saya yakin Nia Jax yang akan di cash in. Ngapain Tiffany jauh-jauh ke brand sebelah gitu. Kalau dia bisa cash in ke Nia di depan matanya dia. Oke. Untuk dari segi match, sorry to say, match ini yang terburuk guys di Crown Jewel tahun ini. Bukan berarti terburuk ini jelek banget, nggak juga. Dibanding yang lain, ini yang tidak sebagus yang lain. Agak ngantuk saya di match ini. Walaupun pemenangnya cukup di luar prediksi, tapi saya merasa agak kurang guys ya. Match selanjutnya kita beralih ke Brawl Cancelled Match Randy Orton, Kevin Owens. Saya prediksi Kevin Owens yang menang karena Kevin Owens butuh kekuatan saya bilang. Tapi prediksi saya bukan salah karena matchnya cancel guys ya. Jadi prediksi saya di sini tidak dihitung kalau saya bilang. Masih aja. Saya tidak berpikir ini match akan cancel. Saya pikir saya lagi Bronson Reed sama Rollins yang cancel karena ceritanya Bronson Reed sama Seth Rollins saya pikir lebih logis untuk di cancel, untuk di brawlkan saja.
Saya coba menganalisa poin kenapa WWE kasih ini adalah match yang di cancel. Pertama, satu, durasi. Ya kan ini matchnya udah terlalu banyak nih. Durasi ya, pertama. Yang kedua, WWE butuh membuktikan kalau Kevin Owens itu emang berbahaya tanpa membuat Randy Orton kalah. Karena kita tahu guys, Randy Orton tuh ngincar title-nya Cody. Kalau Randy Orton kalah terus, aduh rusak momentumnya. Apalagi kalah clean dari Kevin Owens. Walau Kevin Owens iya terlihat beringas, terlihat mengancam, tapi dibandingkan Randy Orton, tidak sebesar Randy Orton kekuatannya Kevin Owens ini build up-nya di roster SmackDown. Nah berarti saya pikir WWE menyelamatkan dua pegulatnya untuk tetap dapat momentum kekuatan dengan meng-cancel match-nya. Walaupun match-nya cancel, brawling itu mantap guys. Kualitas brawlingnya itu oke lah. Jadi kayak satu match sebenarnya. Kualitas brawling yang terjadi antara mereka itu seperti satu match. Match-nya kan no contest berarti ya, nggak ada pemenangnya. Terus di-endingi dengan Kevin Owens yang lompat elbow drop ke meja di area penonton. Dan ini diceritakan bagaimana Orton tuh ditandu keluarnya. Terus Kevin Owens katanya cedera di bagian rusuk begitu. Dan ada momen Adam Pearce kena RKO. Mantap banget guys. Tapi ini Alis gak sempat kena tuh. Kalau kena berarti uang denda yang pernah dikasih Orton tuh udah lunas berarti ya. Sudah dikasih uang panjernya sama si Orton ke Nick Aldis. Untuk Adam Pearce kayaknya minta denda kayaknya itu ya. Tidak ada banyak yang perlu saya komentari. Tapi saya merasa kalau WWE menyelamatkan dua pegulat kita dengan kekuatan momentum. Untuk Kevin Owens sendiri karena memang mengincar Cody Rhodes sejak awal. Memang fokus utama feud dia ya Cody Rhodes ya. Jadi kita ini jadi kayak cuma peralihan sementara. Biar abis ini Kevin Owens bisa fokus lagi ke Cody Rhodes. Tapi perlu disclaimer dulu guys. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, saya merekam ini apa sudah tahu spoiler Raw yang di tapping di Arab Saudi? Belum guys ya. Saya belum lihat sama sekali apa yang terjadi di Arab Saudi yang tapping Monday Night Raw yang akan ditayangkan sesuai jadwal di stasiun TV. Jadi nggak ada live-nya, live streamingnya pun nggak ada di SCC juga nggak ada, tapping aja. Cuma saya lihat ada yang ngerekam momen Wyatt Six yang menculik The Miz, itu doang ya. Selebihnya saya belum lihat siapa yang number one contendernya Gunta, siapa yang number one contendernya Liv Morgan. Pokoknya belum tahu apa yang terjadi kelanjutannya gitu. Jadi apa yang saya bicarakan di sini murni mengomentari apa yang terjadi di Crown Jewel. Match selanjutnya LA Knight, yeah, triple threat US title lawan Andrade dan juga Carmelo Hayes. Retain just like I predict. Aduh, matchnya the best guys. Saya harus tekankan, this is the best match of Crown Jewel menurut opini saya. Walaupun ada yang bilang Cody Gunta tuh mantap guys. Tapi ini jauh lebih seru guys. Yang saya lihat apa yang terjadi di match ini. Kita seperti diberikan kualitas Andrade Carmelo yang naik satu level. Andrade Carmelo sangat-sangat menghibur di Best of 7 series mereka di SmackDown. Nah, di sini levelnya dinaikin. Itu aja sih yang saya lihat. Agak ada sedikit botch lompatan LA Knight lagi-lagi. Elena harus coba sering melatih lompatan keringnya kali guys ya. Sering-sering latihan itu kayaknya ya. Kayaknya kalau kita lihat setiap matchnya Elena sejauh ini yang saya tonton guys ya, dia melakukan itu 50-50 botchnya gitu. Kayak bahkan 60-40 gitu loh. Sering lompat itu jatuh gitu. Nah di match ini juga ada lompatan dia jatuh dari atas ring itu. Bahkan kena selangkangan, terus dia cover lagi bisa sebenarnya gitu. Dari semua match ada 3 botch yang sangat kentara di show ini. Pertama yang kuncian solo ke Roman yang Jimmy agak telat ganggunya, tapi termaafkan karena ternyata yang Roman kalah di kunci solo. Terus si Io Sky kayaknya mau lompat apa gitu, kejatuh tapi jadinya bisa diimprovisasi juga. Sama yang ini, sama apa yang terjadi oleh LA Knight ini. Saking saya ngerasa serunya match ini, happy saya melihatnya. Saya pengen lagi ngelihatnya. Rematch it's okay kalau saya bilang mah. Rematch is okay. Give me rematch triple threat this US title. Pokoknya apa yang kita dapatkan di match Andrade dan Carmelo di sini dapat plus LA Knight. It's so entertaining. Masing-masing dari awal menceritakan bagaimana feud ini sebenarnya tentang Carmelo Andrade. Jadi di awal tuh Carmelo Andrade lebih fokus ke mereka gitu. Sedangkan LA Knight benci sama dua orang ini gitu. Mix and match-nya lumayan oke kalau saya bilang.
Cuman dalam Watch Along tuh saya berpikir memang build up si LA Knight as US Champion memang tidak terlalu kuat. Pertarungan mid-carder yang lebih kentara, yang lebih kental cuma di Carmelo sama Andrade. Mereka yang cover semuanya di setiap SmackDown. Nah, siapa nih yang pantas dapat title match dan mungkin akan mendapatkan titlenya si LA Knight? Siapa? Belum tahu, guys. Masa Santos lagi? Atau nambah Santos deh jadi Fatal 4-Way, gimana tuh? Nah, WWE menurut saya guys ya, harus menyelesaikan si Carmelo sama Andrade ini. Tunjukin siapa yang lebih terbaik. Pilih, jangan dibikin sama kuat terus gitu loh. Harus jelas siapa yang lebih terbaik di sini. Dengan siapa yang dapat US title. Mungkin bisa dengan harus siapa yang mengalahkan siapa ya. Tapi bisa juga dengan siapa yang dapat US title. Itu menunjukkan siapa yang lebih kuat. Andrade atau Carmelo. We'll see guys, we'll see. Untuk dari cerita memang tidak sekuat cerita Bloodline, jelas. Mungkin tidak sekuat cerita yang mid-card yang lain mungkin. Tapi dari segi pergulatan, dari segi kompetitif, ini yang terbaik. Ini yang mantap di Crown Jewel dan juga di SmackDown. Sampailah kita ke main event. First ever Crown Jewel Champion. Abangku Cody Rhodes, undisputed WWE Champion, lawan abangku Gunther, the World Heavyweight Champion. Saya lihat komentar orang guys. Sebentar komentar orang dulu ya. Mereka merasa matchnya ini keren banget. Dari segi teknik, dari segi story, dari segi manuver yang terjadi, poin-poin klimaks, solid, mantap, keren itu. Tapi saya tidak merasa ini yang terbaik guys. Seperti saya bilang, saya merasa yang triple threat malah lebih seru. Mungkin ya guys, mungkin karena saya ngantuk. Karena saya belum, pas sebelum Crown Jewel kan saya belum tidur dulu. Biasanya kan kalau ada pay per view subuh kan saya tidur dulu tuh. Tapi saya nggak tidur dulu nih. Nah ini udah jam 3 lebih. Ngantuk banget bro. Poin-poin kosongnya itu bikin saya ngantuk. Walaupun memang saya akui poin-poin klimaksnya itu cukup melek lah. Cukup seru dan mengagumkan. Dimana akhirnya Cody merasakan chopnya Gunther. Jadi Cody mencoba melakukan sebuah gerakan signature tapi ditanggis terus sama si Gunther. Jelas ini sama kuat. WWE mau nunjukin kita kalau championnya sama-sama kuat. Makanya endingnya roll up. Saya tahu prediksi saya Cody susah untuk kalah di sini. Cody sudah susah untuk kalah. Malah saya berpikir ada gangguan kan. Malah kita sempat berpikir Goldberg kan. Tapi kan sudah saya jelasin Goldberg nggak sepakat gitu lah. Dan nggak ada omongan apa-apa dia akan datang ke Crown Jewel. Dan memang dia nggak datang gitu loh. Makanya ada Bloodline match. Nambah jadi 7 matchnya. Ya gara-gara Goldberg nggak datang. Opini saya guys ya. Terus sleeper hold. Jadi Gunther coba sleeper hold Cody berkali-kali. Tapi Cody coba bisa lolos gitu loh. Memang dibikin sleeper holdnya ini merepotkan bagi Cody guys. Crossroads pun nggak mengalahkan Gunther. Boston. Jadi punggung nih. Nah gini ya. Punggungnya Cody jadi masalah juga di sini guys. Harusnya punggung itu masalahnya Rollins sih nggak sih? Tapi kenapa sejak awal sasaran punggung Gunther ini nyasar punggungnya Cody? Kayaknya saya pernah dengar deh. Kalau Cody punya masalah punggung, kayaknya saya pernah dengar. Tahu di mana? Apa saya salah ingat ya? Tapi di match ini punggung Cody jadi sasarannya Gunther. Terus Gunther nyoba Boston Crab. Boston Crabnya yang memang pas untuk ngurusin punggung ya guys ya. Ini cukup merepotkan tuh. Tapi kenapa sleeper hold yang berbahaya ya? Kalau dia nyerang punggung dari awal, oke lah. Yang paling utama tuh ya roll up-nya. Pas Cody crossroads, Gunther tangkap ganti sleeper hold, Cody puter ganti roll up, dikunci menang. Kaget Gunther tuh dimenangin roll up kayak begitu. Saya pun kaget. Lah, apa-apaan? Roll up guys. Roll up. Kalau tau roll up gini mending opening ya nggak sih? Mending aja opening kan. But no. Raja Arab butuh seremoni. Saya udah ngomong di prediksi. Hal yang penting dalam match first ever crowning a new champion di Arab, Championship khusus Arab, ya seremoni penyerahannya dong. Nah, dan itu harus jadi yang menutup Crown Jewel. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat kenapa menangnya roll up, jelas pertama karena WWE ingin menyelamatkan kekuatan 2 champion utama mereka. Roll up jadi. Gunther masih kelihatan kuat, Cody apalagi.
Yang kedua, karena kalau ada gangguan, misalnya Cody dihajar atau Gunta dihajar gitu loh, momen ending seremoninya bisa jadi canggung atau bahkan nggak ada. Nah, nggak mungkin nggak ada dong momen penyerahan itu. Kan memang harus, ini historik, dibikin secara seremoni yang sangat bersejarah gitu. Walaupun nggak penting guys ya kalau kita telaah. Dua itu alasannya guys. Untuk mengasih spot seremoni biar menangnya pure menang, sama menyelamatkan dua champion utama. Berarti setelah ini udah fokus yang lain nih. Si Gunta fokus cari kontendernya, Cody pun fokus ke Kevin Owens. Overall, Crown Jewel adalah event premium live event yang menghibur, yang cukup solid, tapi standar solidnya Crown Jewel ya begitu gitu. Setiap tahun Crown Jewel ya kurang lebih kualitasnya begini guys. Bagaimanapun WWE mau bikin champion baru kah, mau bikin Bloodline story gimana kah, mau ya begini kualitasnya. Kalau saya bilang guys, nggak yang spesial-spesial banget. Ada bagian yang cukup menyebalkannya, dan ada momen pentingnya. Sama seperti event-event Arab Saudi yang lain. Nah, kita expect dua event atau dua show Arab Saudi di tahun 2025 ya standarnya akan seperti ini. Bahkan mungkin ditingkatkan. Bukan standar kualitas match, bukan guys. Tapi standar tingkat kepentingan. Tapi standar tingkat betapa megah dan mewahnya show ini. Untuk apa? Untuk memuaskan kerjasama, memuaskan Raja Arab. Ngomong-ngomong, Sultan Arab Gilang Al Fatu tidak hadir di hari ini guys ya, karena memang dia agak pilek karena begadang waktu Crown Jewel. Saya gantikan sebagai additional player guys. Teman-teman punya reaction atau punya review dari apa yang terjadi di Crown Jewel? Mungkin kita coba komen teman-teman ya. Dari 1 sampai 5 kasih bintang berapa untuk Crown Jewel, dengan alasannya apa? Komen di bawah guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Syukran.